Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Walah, yang pakai jas-jas biru kok diam saja membeku ini. Bagaimana kabarnya? Cek lemes ya, arepe dilantik. Yang mau dilantik lemes sekali. Ndredeg apa? Bagaimana? Baik, terlalu fokus menghafalkan yang mau dijanjikan ya. Baik saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Paskah kedua, yang juga disebut hari Minggu Kerahiman Ilahi. Paus Yohanes kedua menulis ensiklik yang berjudul Dives in Misericordia, yang bicara tentang Allah sebagai Bapa yang sungguh maha rahim. Dan hal ini ditampilkan sesuai dengan pesan Santo Agustinus bahwa hari-hari Oktav Paskah sebagai hari-hari kerahiman dan pengampunan Tuhan. Sehingga para saudara-saudari yang rajin misa harian tentu akan melihat, mengingat bacaan-bacaan Injil, penampakan-penampakan Tuhan kembali kepada para murid, dan mereka diterima dengan penuh cinta. Namun di dalam penampakan hari ini yang dikisahkan dalam Injil Yohanes sungguh sangat berbeda, karena penampakan Tuhan sampai berulang 2 kali. Mengapa demikian? Tidak genap karena Thomas yang disebut Didimus tidak hadir di tengah-tengah para rasul yang berkumpul di dalam rumah dengan pintu-pintu yang terkunci itu. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, merenungkan yang dikatakan Santo Thomas tadi, saya jadi teringat 2 hari yang lalu saya melewati kejadian kecelakaan yang beruntun di tol Boyolali itu. Berangkatnya, kecelakaan gitu ya. Di saat pulang ke Nganjuk melihat di sebelahnya baru, merinding sekali karena ngeri. Nah, Santo Thomas itu tidak percayanan kalau tidak melihat. Bahkan mungkin juga zaman sekarang ini begitu banyak orang yang kalau tidak melihat tidak percaya. Contohnya, terjadi bencana, malah berduyun-duyun, gawe selfie, gawe status. Orang tidak melihat tidak percaya, tidak yakin. Saudara-saudaraku yang terkasih, namun penampakan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dalam Injil hari ini, di saat tadi dikatakan di awal, damai bagi kamu. Tuhan Yesus pun juga demikian mengatakan damai bagi kamu. Mengapa damai bagi kamu? Bisa dilihat, Thomas tidak percaya kalau tidak melihat Yesus yang dengan bekas pakunya di tangan dan di lambungnya. Para murid yang lain terbirit-birit lari. Di saat Tuhan Yesus ditangkap, bahkan Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kalinya. Salam itu adalah salam pengampunan bagi para muridnya. Damai bagimu. Dan salam itu pun berlaku bagi kita semua. Damai bagimu. Artinya kerahiman Allah, pengampunan Allah sangat luar biasa bagi kita semua. Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kerahiman pengampunannya yang berlimpah. Dan setelah Tuhan Yesus mengatakan damai bagimu, Tuhan mengatakan terimalah Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan ya.
Roh Kudus dicurahkan agar kita percaya kepada Tuhan, agar kasih karunia keselamatannya, pengampunannya sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Jangan terlalu mengatakan sekali-kali aku kalau tidak melihat Tuhan Yesus aku tidak percaya. Didatangi Tuhan Yesus, dredeg nanti kita ya. Karena Tuhan Yesus tentu yang tersalibkan, yang sudah bangkit, akan tampil hadir di tengah-tengah kita dengan cara yang berbeda. Tidak perlu dengan kehadiran Tuhan Yesus yang ada bekas pakunya, lambungnya, kakinya yang tidak. Tuhan Yesus hadir dengan cara yang berbeda dalam keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Tandanya apa? Yaitu tanda kalau kita bisa mengalami kerahiman Tuhan dan membawa diri sebagai kerahiman bagi sesama. Di saat itulah Tuhan Yesus yang bangkit hadir tengah-tengah kita. Bagaimana kita memahami bahwa Allah Maha Rahim dan kita telah mengalaminya? Pertama-tama adalah di saat kita datang kamar pengakuan dan diberi absolusi berkat pengampunan. Plong rasanya. Bukan aja jenengan di saat saya keluar dari kamar pengakuan langsung lego gitu ya. Rasa-rasanya itu beban 10 ton yang di pundak langsung hilang kabeh. Melaku itu kayak wong guyang-guyu. Enteng gitu ya. Itulah kerahiman Allah, bahwa Allah mengasihi kita apa adanya. Meskipun kita ini rambutnya keriting, meskipun rambut kita berombak, ombak pantai atau ombak apapun ya. Mungkin kulit kita yang putih, kuning, yang gelap, gulita seperti Romo Joko. Meskipun kita ini ndekmu LGG, kayak aku ya. Pendek tur lemu ginuk-ginuk. Sisil takok nangane Bu Harti. Ya, kita tetap dikasih Tuhan. Mengapa demikian? Tuhan selalu memberikan berkat-berkatnya, tidak pernah menunda-nunda berkatnya kepada kita semua. Namun yang terjadi adalah seringkali kita ini kurang peduli, tidak paham, tidak sadar akan kerahimannya. Di saat Tuhan hadir dengan kerahimannya, di saat Tuhan hadir, kita malah protes. Mengapa sih Tuhan tidak hadir di saat aku mengalami begitu banyak hal? Penderitaan, cobaan. Padahal Tuhan itu loh, sudah anguk-anguk ki basa Jawa, sudah di dekat kita. Namun kita merasa bahwa Tuhan sangat jauh. Tuhan sangat dekat, tetapi kita merasa jauh karena kita hanya berdiri seperti Thomas tanpa melihat atau dengan konsep kita masing-masing. Tuhan ini hadir ya demikian ini, Tuhan yang Maha Rahim itu demikian. Lupa Tuhan hadir setiap kali dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita merasa diri yang paling benar dengan pengetahuan kita, yang paling benar dengan ajaran-ajaran kita, tidak sadar bahwa Tuhan hadir dengan cara yang sederhana. Tuhan mengasihi melebihi dari segala kasih manusia. Ia tidak melihat dosa kita, Ia tidak melihat kesalahan kita, tetapi Tuhan merengkuh kita dan berikan salam kepada kita semua. Damai bagi kamu.